Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ardas Education. Topik kali ini saya akan membahas tentang sejarah sistem operasi. Ya, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk memberikan subscribe dan notice bellnya agar Anda mendapatkan notice video education saya berikutnya. Nah, konsep sejarah sistem operasi yang kita gunakan sampai hari ini ya paling banyak adalah Windows. Yang kedua Linux ya. Yang ketiga adalah Mac ya, atau komputer Macintosh, istilahnya sistem operasi Macintosh ya. Dan di peralatan komunikasi seperti handphone kita menggunakan adalah Android ya, atau juga ada menggunakan Windows Phone, ada menggunakan Symbian, ada menggunakan Palm Web OS. Nah, yang kita perlu tahu bahwa sistem operasi itu ya sekilas tentang sistem komputer ya. Jadi sistem komputer ini berhubungan dengan sistem operasi. Nah, sistem komputer pada dasarnya terdiri dari komponen utama yaitu hardware atau perangkat keras, software yang terdiri dari sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga adalah brandware, user sumber daya manusia. Nah, tiga hal ini yang harus kita pahami ya tentang sistem komputer ya, hardware, software, dan brandware. Nah, kalau penggambaran dari arsitektur sistem komputer ini ya, kalau Anda lihat, saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah level fisik atau level internal. Level fisik itu adalah komputer hardware ya. Komputer hardware ini adalah level fisik karena memang secara fisik komputernya itu ada, bisa kita pakai, kita gunakan, kita sentuh ya. Itu dinamakan level fisik atau level internal. Nah, yang kedua adalah level konseptual. Level konseptual itu adalah level di mana perintah-perintah ya dijalankan tapi disembunyikan ya. Artinya di-embedded di dalam komputer fisik, tapi dia bisa memberikan instruksi-instruksi baik ke level internal maupun ke level eksternal. Level eksternalnya adalah levelnya si user yang bisa mengakses komputer. Jadi level konseptual ini tengah-tengah ya. Dia bisa memberikan perintah kepada komputer secara fisik dan dia juga bisa memberikan hak akses kepada user ya, untuk menjalankan ya aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh user. Nah, ini adalah level konseptual kita namakan yaitu operating system. Nah, operating system sendiri ya fungsinya di dalam CPU control processing unit itu ada dua, yaitu ALU dan CU. ALU itu arithmetic logic yang berfungsi untuk proses perhitungan matematis, pembuatan algoritma dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya lebih lanjut ya mengenai video tutorial sistem operasi sendiri. Dan yang kedua adalah CU control unit yang berfungsi memberikan instruksi secara fisik ke dalam komputer ya, mengaktifkan monitor, laptop atau PC ya, mengaktifkan keyboard, mengaktifkan mouse, mengaktifkan hard disk dan komponen yang ada di dalam CPU tersebut. Ya, oke. Yang berikutnya di dalam operating system ini nanti setelah berfungsi berjalan maka dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam level konseptual agar bisa diakses oleh user. Nah, user 1, user 2, user 3 dan seterusnya ini mempunyai mengakses berbeda-beda. Ada yang mengcoding program, membuat program, ada yang menjalankan pekerjaan bersifat office dan sebagainya. Nah, ini adalah arsitektur ya sistem komputer. Nah, perkembangan SO ini ya kalau tercatat ada generasi pertama 4555, generasi kedua 5565, generasi ketiga 6580, generasi keempat 80-an. Nah, generasi pertama 4555 ini sebenarnya ya masih mungkin baru selesainya Perang Dunia Kedua ya. Generasi pertama ini ya
Perang Dunia Kedua yang telah mungkin mulai berakhir ya, dimana komputer saat itu digunakan ya untuk membantu ya peperangan saat itu ya, agar bisa memenangi pertempuran. Karena komputer itu sejarahnya berasal dari kata Yunani yaitu compute, alat hitung. Untuk alat hitung apa sih? Yaitu alat hitung untuk mengukur ya kecepatan peluru kendali. Jadi waktu itu komputer hanya untuk menghitung ya, menghitung. Nah, bilangan yang digunakan sistem bilangannya adalah BCD, binary kode desimal. Bilangannya 0, 1, 2 sampai dengan 9 yang diterjemahkan dalam bit biner gitu ya, 0 dan 1. Nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang sistem bilangan. Nah, generasi pertama sistem operasi ya belum ada ya. Komputer diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung, yaitu melalui sebuah komunikasi elektronik sebagai komunikasi mekanik. Nah, kita lanjut generasi kedua 55 sampai 65 ya. Kita lihat di sini ya, batch processing system yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya adalah fungsi sistem operasi PMS atau Fortran Monitor System dan IBSys ya. Ini generasi kedua. Kalau kita lihat bahwa komputer masih secara fisik masih besar ya, sama dengan generasi pertama, cuma sudah ada aplikasi programnya yaitu Fortran dengan menggunakan alat untuk bantunya menerjemahkan instruksi-instruksi tersebut menggunakan punch card reader atau kartu flow, kartu yang dibolongkan ya. Nah, kalau lihat di sini ya, program Fortran berupa punch card ya, yaitu kartu berlubang. Nah, lubang-lubang itu adalah makna-makna kode-kode instruksi yang bersifat statis ya, yang perintah-perintah yang ada di dalam Fortran tersebut. Nah, teknologi batch system PMS ini merupakan job yang mengerjakan tugas dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer yang belum dilengkapi oleh sistem operasi, tetapi fungsi sistem operasinya sudah ada. Ya, generasi ketiga yaitu 6580. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus ya. User berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Nah, tahun 65 sampai 80 ini dunia komputer ini sudah digunakan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, secara umum ya. Ini masyarakat bisa menggunakan komputer, tapi komputer mungkin masih bersifat non GUI, GEU ya, graphic unit interface, masih hitam putih ya. Ini generasi ketiga ya. Nah, di sini sistem operasinya menjadi multi user ya, digunakan banyak pengguna sekaligus karena komputernya bisa bersifat LAN ya, local area network, dan juga bisa bersifat WAN ya. Nah, ini dan multi programming melayani banyak program, terutama jaringannya ini bersifat LAN, local area network. Jadi sistem operasi bisa diakses oleh pengguna secara bersamaan. Programming ya, aplikasi program, sistem seperti sistem penggajian, sistem pembelian, sistem penjualan bisa diakses oleh beberapa user ya. Nah, generasi keempat era pasca 80-an di mana sudah masuk ke era milenium ya. Sistem operasi ini digunakan untuk jaringan komputer ya, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer saling berhubung satu sama lain. Komputer tidak lagi terpusat tapi sudah terdistribusi ya, terakses di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan pos-pos untuk server daripada komputer tersebut. Pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman. Kenapa? Karena komputer tidak lagi hitam putih, komputer sudah berwarna, sudah bercolor ya, sudah menampilkan gambar-gambar yang sangat nyaman dilihat oleh para user ya, sehingga komputer dikatakan adalah user friendly ya. Ya, berarti user mempunyai teman adalah komputer. Nah, era komputasi tersebar, komputasi tidak lagi berpusat ya di satu titik, tapi lebih banyak komputer
yang banyak beberapa titik, sehingga kinerjanya untuk membantu user itu tercapai dengan baik. Nah, kita lihat perkembangan sistem operasi di sini adalah ada versi Windows 16 bit berjalan di atas MS-DOS dan Windows Hybrida 1632, yaitu kita lihat ada Windows 1 tahun 85, Windows 2 87 ya, Windows 3 90, Windows 31 92, Windows 31 Workgroup 92 ya, Windows 3 tahun 93. Windows Hybrida ya 1632 bit ya, yang digunakan komputer spek saat itu, yaitu Windows 95 93 ya, Windows 98 98 SE dan Windows ME ya. Dan sekarang kita menggunakan Windows berapa? Windows 2010 ya, yang sudah benar-benar eranya milenium ini sudah berjalan dengan baik ya. Nah, itu perkembangan versi dari Windows. Nah, kita lihat sistem operasi yang lain itu seperti iOS ya, yang digunakan oleh Apple ya atau Mac. Yang kedua adalah Linux. Linux ini sejarahnya dari Unix menjadi Linux. Yang berikutnya adalah Android. Android ini adalah sistem operasi yang digunakan untuk alat komunikasi seperti handphone ya. Kita lihat perkembangan Linux sendiri ya. Linux sendiri ini banyak versi turunannya ya. Kalau Anda lihat ada versi Linux GNU grafik ya. GNU ini yaitu Ubuntu dan turunannya ya. Nah, juga ada Linux Stabili Ubuntu Muslim Edition. Ini biasanya Linux untuk komunitas tertentu kaum muslimin ya. Dia membuat sebuah Linux komunitas ya. Ada juga Kubuntu ya. Berikutnya juga ada Gobuntu, dan juga ada komunitas keagamaan lain seperti agama Nasrani, yaitu membuat Ubuntu CE Christian Edition. Nah, itu banyak ya. Itulah keunggulannya Linux adalah Linux ini sistem operasi open source ya, gratis license, tinggal Anda mengembangkan, menjadikan Linux itu menjadi sebuah distro. Nah, distro inilah yang nanti membentuk komunitas-komunitasnya. Nah, dalam setiap perkembangannya ini ya, Linux ini banyak ya ininya, berbagai benderanya, ada SUSE, Fedora, Mandriva, Slackware, Debian, PC Linux OS, Kenovi, Kandera, Sabayon, Central, Red Hat ya. Nah, nanti ini adalah distro-distro dari Linux yang bisa kita gunakan secara gratis ya. Kita install ke laptop kita ya, dan itu sangat kompatibel sekali. Nah, user banyak yang senang menggunakan Linux karena katanya Linux ini ya jarang terserang oleh virus ya. Virus-virus tidak mau ke Linux ya. Mungkin karena sifatnya open source ya, jadi banyak digunakan dan data-data kita bisa lebih aman dengan sistem operasi Linux ya. Oke, saya rasa itu saja ya pembahasan pertemuan pertama ya. Ini dari mata kuliah sistem operasi. Saya akan bahas materi-materi berikutnya lebih lengkap, lebih detail, yaitu untuk sistem operasi. Baik, saya rasa materi saya cukupkan, dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa untuk mengklik subscribe-nya dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan education video saya berikutnya. Salam jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.